Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar dengan Bapak Roni. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak coba rapikan dulu tempat duduknya dan alat tulisnya. Dan sebelum belajar juga, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi pangan. Dan pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan pertama belajar nanti bernyanyi Abang Tukang Bakso. Yang kedua, kita akan mengenal produk-produk dari teknologi pangan. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara mengarsir suatu bangun datar. Sudah siap belajar semuanya? Oke, anak-anak, kalau lagi musim hujan gini, enaknya kita ngapain ya? Nah iya, makan bakso. Bang, pesan satu ya bang, bakso. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, dan juga tidak pakai kol. Nah anak-anak, sembari kita menunggu abang tukang baksonya membuat bakso, nah anak-anak tahu tidak? Ada lagu tentang bakso. Judulnya Abang Tukang Bakso. Nah, lagu ini penciptanya yaitu Mamo atau Agil. Menulisnya Mamo garis miring Agil, A-G-Y-L. Anak-anak tahu tidak lagunya bagaimana? Nah, kalau sudah pada tahu, ayo kita nyanyi bersama-sama. Nah, di sini Bapak akan mengiringi lagunya menggunakan ukulele. Nah, sudah pada tahu ya? Nah, kalau yang belum tahu, Bapak akan cantumkan lirik lagunya di sebelah sini. Nah, anak-anak bisa melihat lirik lagunya sembari bernyanyi bersama-sama dengan Bapak. Sudah siap semuanya? Ya, baik ya. 1, 2, 3. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. 1 mangkuk saja 3.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membuat perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Nah, begitu ya untuk lagu Abang Tukang Bakso. Nah, kalau anak-anak masih belum hafal, nah bisa diulang lagi ya videonya. Dari awal kita bernyanyi Abang Tukang Bakso. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama ya lagu Tukang Bakso. Coba anak-anak, Bapak akan tanya. Pertama, judul lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, judulnya apa ya? Bapak nunggu dulu ya. Itu pertama. Yang kedua, coba siapa pencipta dari lagu tersebut? Isi dulu ya. Sudah? Yang ketiga, ini gampang ya. Coba anak-anak tuliskan berapa harga 1 bakso pada lagu tersebut. Tentu saja. Nah,
yang banyak baksonya. Tuh ya. Coba yang keempat. Ini juga gampang. Coba anak-anak tuliskan bentuk dari bakso itu bagaimana ya? Ini lagunya ya. Yang bakso seperti bola pingpong. Itu ya, gampang kan? Terakhir, ini juga gampang. Coba anak-anak tuliskan di dalam lagu tersebut mengandung makna yang jadi anak janganlah suka apa coba? Itu lirik terakhir. Jadi anak janganlah suka kalau digigit kambing ompong. Ya, coba ya anak-anak, tuliskan jawaban anak-anak di buku masing-masing ya. Nah, baksonya udah jadi nih. Bapak makan dulu ya. Nah, ini ya. Tuh. Coba ya, Bapak mau makan dulu baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Bapak jadi pengen tahu kira-kira untuk membuat bakso itu bahan-bahannya apa aja ya? Sampai enak gini. Enak. Oh iya, Bapak ingat seseorang. Nah, ini ya, si Unyil. Nah, mari kita panggil dulu ya si Unyilnya. Biasanya Unyil itu suka ada di laptopnya. Nah, kita panggil yuk si Unyilnya. Biasanya Unyil itu suka ada di laptopnya loh. Nah, ayo kita panggil. Kita buka dulu laptopnya. Nah, Unyilnya datang. Halo Unyil. Nah, Unyil, anak-anak tahu tidak lagunya yang lagu laptop si Unyil? Pasti pada tahu ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat. Di laptop si Unyil, laptop si Unyil, kita belajar bersama. Nah, itu ya lagunya ya. Ngomong Unyil, mau bantu Bapak tidak mencari tahu apa saja ya bahan dasar dari pembuatan bakso? Saya, oke. Kalau bisa bantu Bapak ya untuk mengenalkan anak-anak ke anak-anak. Ini dia bahan utama pembuat baksonya. Daging sapi yang digunakan adalah daging sapi murni berkualitas dengan kategori CL95. Artinya komposisi daging sebanyak 95% dan sisa lemaknya cuma ada 5% saja. Daging sapi kemudian digiling kasar. Tujuannya untuk memudahkan proses pencampuran dan pembentukan bakso nantinya. Oh gitu ya Nyil. Jadi bahan dasar pembuatan bakso itu adalah daging. Ya, iya. Nyil, Bapak sambil makan es krim ya? Soalnya tadi Bapak habis makan bakso, jadi pengen yang seger-seger Nyil. Ntar ya. Seger Nyil. Nyil mau? Mau. Ya. Bentar ya. Nyil. Ngomong-ngomong, bahan dasar pembuatan es krim apa ya? Kok bisa enak? Enak banget Nyil. Coba kalau Nyil tahu, kasih tahu teman-teman yang di rumah ya. Oh iya, teman-teman tahu nggak
Kenapa makanan beku yang satu ini disebut dengan nama es krim? Ini dikarenakan bahan baku yang dipakai menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani. Kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Makanya salah banget mitos yang bilang es krim gak ada gizinya. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Oh gitu ya Nyil, jadi bahan dasar pembuatan es krim juga itu ya. Nyil, kok udah habis lagi ya es krimnya? Bapak mau sambil ini ya, makan ini nih, wafer. Wafer keju Nyil. Enak Nyil. Nah, Unyil tahu tidak bahan dasar pembuatan keju itu apa ya? Kalau tahu kasih tahu teman-teman ya. Keju parmesan adalah jenis keju keras yang terbuat dari susu sapi. Sekarang kita lihat cara pembuatannya yuk. Pertama, susu kita diamkan semalaman sampai terkumpul lapisan krimnya. Buang lapisan krimnya dan masukkan susu ke dalam belanga tembaga. Campur deh dengan susu segar yang datang pagi ini. Kita lihat keluar yuk. Oh gitu ya Nyil, jadi itu ya bahan dasar pembuatan dari keju. Ya. Sekarang Nyil, Bapak tadi itu bawa tahu. Unyil mau nggak? Oh enggak. Nyil nggak suka tahu. Kenapa Nyil? Kau makan dulu ya. Ini makanan sehat Nyil. Dari apa ya? Kok Bapak lupa ya? Kalau tahu itu dari apa dibuatnya? Pasti Unyil tahu. Soalnya tadi Unyil membahas semua makanan yang sebelumnya Bapak makan. Ayo Nyil, kasih tahu lagi teman-teman yang di rumah Nyil. Apa bahan dasar pembuatan tahu? Tahap paling awal pembuatan tahu adalah proses perendaman kacang kedelai selama 4 jam. Biar kulit arinya lepas dan biji kacang kedelai mengembang. Kacang kedelai yang sudah melalui proses perendaman tinggal dicuci deh sampai bersih dari kulit arinya. Lanjut, kacang kedelai digiling pakai mesin penggilingan sampai halus. Sambil diberi campuran air bersih biar tekstur gilingan kacang jadi semakin halus. Tuh, hasil gilingannya sudah menyerupai tekstur tahu yang lembut kan? Oke deh, selanjutnya dibawa ke proses perebusan selama 1 jam. Sambil diaduk rata terus menerus biar nggak gosong. Perebusan menggunakan tungku dari bata api yang dibakar sampai membara biar panas pemasakan lebih merata. Oh jadi bahan dasar pembuatan tahu itu ya Nyil. Kenapa Nyil? Oh mau pulang dulu? Yaudah tuyulnya. Makasih ya udah memberi informasi tentang apa saja bahan dasar dari makanan-makanan yang telah kita bahas tadi. Ya. Dadah Nyil. Ya Unyilnya udah nggak ada. Bapak lanjut makan tahu ya. Anak-anak tahu tidak? Tahu itu khasnya dari mana? Iya betul, Sumedang. Biasanya tahu Sumedang itu gimana bentuknya? Nah, tahu itu bentuknya kotak ya, betul. Nah, bicara tentang kotak, Bapak jadi ingat bangun datar yang bentuknya kotak. Apa coba? Iya betul, persegi. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan luas suatu bangun datar dan nanti kita akan mengarsirnya ya, jadi menggambar setiap kotaknya. Anak-anak, nah Bapak sudah menyiapkan ya kotak-kotaknya tersebut. Nah anak-anak bisa melihat di buku tematiknya ya. Jadi di sana anak-anak diminta untuk mengarsir bangun datar dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah di sini Bapak akan memberi contoh ya. Kalau misalkan di buku itu ada yang nomor 1 ada 37 kotak kecil dan yang keduanya ada 19 kotak kecil atau satuan.
Nah, di sini Bapak akan memberi contoh. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Di sini Bapak menyesuaikan kotak di sini jumlahnya dengan kotak yang di buku. Nah, Bapak akan memberi contoh bagaimana kalau misalkan kotaknya itu cuma diminta menggambar 10 kotak. Gampang ya anak-anak ya. Jadi, anak-anak hanya menggambar 10 kotak kecil saja. Nih, lihat ya. Misalkan kita tandai dulu ya kotak kecilnya. Misalkan seperti ini ya. Tadi itu kita misalkan ada 10 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hitung lagi ya. 8, terus 9, dan ya 10. Nah, anak-anak hanya mengarsir saja kotak yang kecil ini sejumlah 10 kotak kecil. Nah, mengarsirnya itu anak-anak harus memenuhi kotaknya. Misalkan seperti ini ya. Anak-anak bebas mau bagaimana mengarsirnya, tapi harus memenuhi kotak dengan yang sudah ditandai sampai 10. Seperti itu ya. Gimana? Jadi mudah kan menentukan luas bangun datar dari jumlah yang telah ditentukan. Nah, anak-anak bisa mengisi di bukunya masing-masing. Hore! Hari ini kita sudah belajar. Nah, coba anak-anak apa saja ya yang telah kita pelajari? Coba jawab. 1 apa? Ya, betul. Kita belajar tentang lagu Abang Tukang Bakso. Yang kedua, apa coba? Ya, betul. Yang kedua, kita belajar tentang teknologi pangan dan bahan dasar pembuatan dari suatu makanan. Coba yang terakhir apa? Ya, betul. Kita mengarsir atau menentukan satuan dari bangun datar yang telah ditentukan. Jadi itu ya kesimpulannya ya anak-anak hari ini. Gimana belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, baik ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba anak-anak rapikan dulu ya alat tulisnya, juga duduknya anak-anak. Sudah rapi semuanya? Nah, kalau sudah, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Amin. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.